Ya, teman-teman, mungkin hari ini ada berita kurang baik. Ya, mohon doanya, semoga bonsai trunyan ini bisa diselamatkan. Ya, beberapa hari ini memang saya lihat kurang segar ya, tapi karena kemarin saya ada sedikit kesibukan, saya agak lalai. Jadi hampir semua ini sebelumnya tidak pernah mengalami terserang kutu putih. Ya, jadi ini resiko karena kemarin ada beberapa pohon lumayan banyak yang dipondokkan di sini, namun memang keadaannya waktu itu banyak kutu putihnya. Jadi ya beberapa kali, termasuk ini juga kemarin hampir sekarat. Ini sudah sehat lagi, daunnya mulai terubus. Ini kemarin juga kutu ya. Sekarang bisa lihat kondisinya yang pohon trunyan ini ya. Jadi ini yang pengen saya sharing buat teman-teman. Ciri-cirinya memang tidak terlalu kelihatan ya, beda kutu yang terbang itu dengan kutu putih yang berada di kulit. Jadi dia hinggapnya di kulit-kulit ini, terus dia makan kambium ya, sari-sari kambium dia makan. Jadi akhirnya pohon ini terkering ya. Nah, ini bisa terjadi seperti ini. Nah, ciri-cirinya biasanya ada seperti kayak kapur putih-putih, terus ininya bintik-bintik kayak, tapi bentuknya juga warnanya kulit karena dia seperti parasit, dia hinggap di, nah seperti ini, kecil sekali ini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini kalau dikupas diambil, nah ini bisa ambil, nah seperti ini. Nah, seperti ini wujudnya. Nah, ini dia makan kambium, akhirnya batang ini bisa kering ya. Ini sudah, biasanya saya kelupas, kerok pakai lidi. Jadi tidak cukup disikat ya, tidak disikat tidak bisa, karena ini benar-benar merekat ke kulit. Jadi kulit, dia berada di dalam kulit. Ini bisa ini kalau ada ini dikinin, nanti dia ngelupas seperti putih-putih kayak kerak gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya bersihkan. Nah, ini seperti ini dalamnya. Ini teman-teman harus sampai kontrol sampai akar ya.
Ini barusan tadi saya bongkar, makanya ini saya tadi spontan langsung bongkar, tidak ada ide untuk membuat konten, tapi saya rasa ini menarik untuk teman-teman bisa dipelajari. Jadi tadi setelah saya lihat kondisi seperti ini, terus saya kerok, saya ganti media semua, cek media itu biasa busuk. Nah, kita ngalir ke sini, lihat akarnya ini kering seperti ini. Nah, ini putus, kering. Ini sama sekali sudah kering. Ya, kemudian saya pakai sabun cuci ya, boleh sabun colek itu pakai air. Nah, nanti secukupnya kita oles ke batang-batang tadi. Ya, ini sudah berapa kali saya berhasil untuk menyelamatkan ini, termasuk yang pohon tadi, sancang tadi. Ya, ini setelah ini kurang lebih 10 menit nanti dibilas lagi, dicuci. Ya. Tapi ini kemungkinan akan diamputasi ya, ini kayaknya kering sudah ya. Jadi kalau teman-teman belum terlambat, cepat-cepat lakukan itu, kemudian dioles seperti ini, ya insya Allah bisa selamat. Ya seperti ini, barusan saya juga cek lagi, ini benar-benar sudah bersih. Nah ini seperti ini bisa terlihat indikasinya mulai subur ya, tadinya benar-benar kering ya, sudah terserang. Nah ini kita kerok semua sampai ke ujung-ujung ranting. Kalau ujung ranting itu susah, kita langsung pruning aja, pruning daun semua, baru nanti di sikat seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa mengenali kalau daerah atau kawasan kita memang tidak pernah terjangkit ini, yang saya ingatkan buat teman-teman ketika mungkin membeli pohon baru atau apa, sebaiknya dikarantina dulu, dipisahkan ya, sampai berapa bulan, itu kira-kira steril apa tidak ya, itu perlu sekali. Nah ini saya hampir 8 tahun ini baru kali ini ngalamin, yaitu persisnya setelah masuk pohon-pohon dari luar, kemudian mungkin saking banyaknya saya tidak terkontrol tempat karantinanya, biasanya saya pisahkan, tapi kemarin sempat berdekatan, akhirnya terjangkit juga. Setelah ini ada juga ternyata dari pohon ini, nanti juga ini juga ada yang kena juga, tapi penanganannya karena ini belum sampai ini banyak titik-titik putih-putih aja, jadi penanya saya hanya mencuci saja, dikasih sabun, tapi bagian ranting ya, jadi jangan disemprot. Dari pengalaman saya ketika disemprot ini justru daunnya terbakar ya, kuning, rontok ya, jadi kalau disemprot terkena daun itu bisa jadi besoknya itu kalau tidak kuat, mungkin kita lupa juga bilas, itu dampaknya daun ini walaupun masih hijau dia kaku dan nanti rontok ya. Tapi tidak fatal sih kalau dari daun ini. Cuman kita menghindari dimana nanti kutu ini semakin meranggas ke ranting-ranting kecil. Jadi kita kasih oles sabun ini dulu, kemudian nanti sekitar 10-15 menit dibilas, disemprot ya. Kemudian ini juga ya, ini juga terlihat sekali. Nah seperti ini, lihat putih-putih ya. Kita kasih saja. Biasanya bagian akar juga ya, harus rata, hanya ranting-ranting bawah ya, seperti ini ya. Ini setelah 10 menit ya, kira 10 menit 15 menit kita bilas, harus benar-benar bersih supaya nanti kutu-kutu yang mati juga bisa habis
bisa jatuh ya, benar-benar sampai bersih. Sisa-sisa sabunnya hilang ya. Ya kurang lebih untuk pencegahan seperti ini, dimana sebelum terjadi sampai ranting atau sabang-sabang ini mengalami pengeringan ya. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap waspada dan jangan putus asa kalau kita melakukannya dengan baik. Sampai jumpa di tayangan yang akan datang.